Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, di hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, PB1. Nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan membahas sila pertama. Sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Nah, contoh dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati antar umat beragama, menghormati teman yang sedang beribadah, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianutnya, membina kerjasama antar umat yang berbeda agama. Semua yang berhubungan dengan keagamaan itu masuk pada sila pertama. Termasuk juga kita memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, itu termasuk dengan sila pertama. Kemudian, sila kedua dari Pancasila dilambangkan dengan rantai emas. Sikap-sikap apakah yang ada pada sila kedua? Yaitu mengakui persamaan derajat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sikap tenggang rasa, kita saling menghargai di situ. Kemudian suka menolong sesama teman. Kita tidak pilih-pilih teman di situ. Ada teman yang kesusahan, kita tetap membantu, kita tetap menolong. Menjenguk teman yang sakit, menggaji pembantu sesuai dengan pekerjaannya. Atau boleh juga kita memberikan upah kepada pembantu sebelum pembantu tersebut mengeluarkan keringatnya. Nah, itu adalah juga sila kemanusiaan. Merawat keluarga yang sedang sakit. Ikut mengasuh adik, kemudian membantu menyeberangkan orang buta, atau membantu orang tua yang sedang membawa bahan yang berat. Kemudian tanda hubung. Dari sila-sila Pancasila yang sudah kita bahas tadi, kita hubungkan dengan penggunaan tanda hubungnya. Nah, sekarang menyambung suku kata. Menyambung suku kata di sini digunakan huruf strip. Contohnya, Pancasila, penulisannya adalah Pan, strip, Ca, strip, Si, strip, La. Bila menyambung kata ulang, lagu-lagu, kata ulang, kata yang diulang, penulisannya menggunakan tanda hubung. Lagu, strip, lagu. Contohnya seperti ini. Lagu, strip, lagu. Menyambung imbuhan dengan angka atau huruf kapital. Saya ulangi, menyambung imbuhan dengan angka. Nah, kalau dengan angka, contohnya yang ini. Ke strip 2. Menyambung imbuhan, bila di belakangnya menggunakan angka, maka perlu adanya tanda hubung di sini. Nah, kemudian menyambung imbuhan dengan huruf. Nah, misalkan se-Indonesia diawali dengan huruf kapital, maka setelah penulisan se menggunakan tanda hubung. Apabila ke 44, nah ada angka di sini, maka sebelum angka dituliskan tanda hubung. Se-Indonesia menggunakan huruf kapital, maka sebelum huruf kapital ini digunakan tanda hubung. Se-Malang Raya, se-Jawa Bali, nah itu penulisannya diberi tanda hubung. Kemudian pemakaian tanda koma digunakan untuk perincian atau pembilangan. Contohnya, dari 1, 2, 3, dan 4, itu penulisannya menggunakan tanda hubung.
yaitu penulisannya 1, 2, 3, dan 4 titik. Nah, ini penggunaan tanda koma pada perincian. Kemudian, penggunaan tanda koma pada anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, Rina belajar. Itu anak kalimatnya. Induk kalimatnya, ibu memasak. Maka, anak kalimat dengan induk kalimat ini dirubah menjadi kalimat majemuk ketika Rina belajar, ibu memasak. Jadi di sini ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Nah, ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Maka di sini memakai ketika, memakai tanda koma. Nah, ada dua kata, ada dua kalimat di sini, yaitu ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, ada induk kalimat, ada anak kalimat, dihubungkan menjadi satu kalimat, yaitu menjadi kalimat majemuk. Maka penulisannya, ketika Rina belajar, ibu memasak. Karena di sini tadi terdiri dari dua kalimat yang dirangkai menjadi satu kalimat, maka di sini menjadi kalimat majemuk. Ya, pemisahannya memakai tanda koma. Contohnya sekarang. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca dengan benar, tanda baca koma ya, dengan benar? Contoh sekarang, option A. Aditya lahir di Bandung 8 Juli 1999. Penulisan tanda koma sekarang kita lihat. Aditya, koma. Nah, padahal penulisan koma di sini seharusnya setelah nama kota. Nah, di sini Aditya, lahir di Bandung 8 Juli 1999. Di sini penulisan koma, peletakan koma kurang benar. Berarti option A ini masih salah. Option B. Aditya lahir, nah, koma seharusnya di sini setelah penulisan kota. Berarti option B juga masih salah. Option C. Aditya lahir di Bandung. Nah, penulisan koma ada di sini. Nah, setelah di, berarti option C ini juga masih salah. Sekarang option D kita lihat. Aditya lahir di Bandung, 8 Juli 1999 titik. Nah, ini yang benar penulisannya tanda koma. Jadi setelah kota baru diberi tanda koma. Ya. Penulisan tanda hubung yang benar adalah, kita lihat option A. Hari Rabu, SDN Kauman 1 merayakan HUT sekolah ke-114 tahun. Nah, kita ingat pada materi yang tadi, yaitu penulisan angka di sini, maka sebelumnya harus ada tanda hubung. Ya. Hari Rabu, SDN Kauman 1 merayakan HUT sekolah ke-114. Sebelum 114 harus diberi tanda hubung. Maka option A masih belum benar. Option B. Mira mengikuti kejuaraan se-Indonesia. Nah, se-Indonesia di sini ada huruf kapital, maka seharusnya penulisannya menggunakan tanda hubung. Karena di sini tidak ada tanda hubung, maka option B belum benar. Pak Mamat anak kedua. Nah, ke strip 2 dari 5 bersaudara, titik. Nah, ini penulisan yang benar. Pak huruf kapital, Mamat huruf kapital, kemudian kedua di sini keduanya menggunakan tanda hubung dari 5 bersaudara. Kemudian option D. Sartono menjadi juara maraton se-Jawa Bali. Nah,
Sartono menjadi juara maraton se-Jawa Bali. Nah, di sini ada huruf kapital, maka penulisan se menggunakan tanda hubung Jawa Bali. Tapi di sini penulisannya Bali huruf kecil, maka di sini huruf pemberian tanda hubungnya benar, tapi di sini Balinya masih kecil. Jadi yang benar adalah option C. Kemudian kita ke hitung campuran. Kita ke hitung campuran, ya. Kita ingatkan sekarang, bila negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, tanda strip dihubungkan dengan tanda strip menjadi positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Tapi kalau negatif kali positif, yang kuat itu negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Positif kali negatif, tetap yang kuat negatifnya, maka hasilnya juga negatif. Positif kali positif, tetap hasilnya positif. Ya. Kemudian contohnya sekarang, bila negatif kali negatif, contohnya negatif 2 dikalikan negatif 3. Bukan min ya anak-anak, kita pakai negatif. Negatif 2 dikalikan negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Karena negatif kali negatif positif, maka di sini tetap 6. Negatif kali positif, hasilnya nanti pasti negatif. Nah, yang kuat adalah negatif. Sekarang kita mengalihkan 4 kali 5-nya, ada berapa? Oh, 4 kali 5 ada 20. Nah, sedangkan negatif kali positif hasilnya negatif. Maka 4 kali 5 negatif 20. 3 kali negatif 2. Karena di sini ada 2 lambang, maka kita beri kurung. Nah, ya. 3 kali negatif 2. Nah, ini yang kuat adalah negatifnya. Hasilnya pasti nanti negatif. Sedangkan 3 kali 2 ada 6. Jadi 3 kali negatif 2 ada negatif 6. Positif kali positif, hasilnya positif. 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Penjumlahan. 3 ditambah negatif 2. Kenapa ini kita beri kurung? Karena ada 2 lambang di sini, maka di sini ada lambang positif, di sini ada lambang negatif, maka kita beri kurung. Kalau ada 2 lambang yang berjajar, maka ini kita beri kurung. Nah, sekarang 3 ditambah negatif 2. Sebelum menghitung, kita akan membuka dulu kurungnya. Nah, karena di sini ada 2 lambang, maka kita beri kurung. Untuk menghitungnya, kita akan membuka kurungnya dulu. Membuka kurungnya di sini sama artinya dengan mengalihkan, yaitu positif kali negatif. Hasilnya apa anak-anak? Yang kuat adalah negatif. Nah, ya, positif kali negatif hasilnya kan yang kuat negatif. Maka positif ini tambah ini akan kita ganti menjadi negatif. Karena positif kali negatif, hasilnya negatif. Ini sudah dibuka kurungnya. Nah, itu caranya. Sebelum mengerjakan, kita akan membuka kurungnya dulu. Yaitu positif kali negatif, hasilnya yang kuat adalah negatif. Kalau sudah di sini, ya sudah dikalikan ini, maka kurungnya sudah hilang. Karena kita membuka kurung tadi. Nah, 3 dikurangi 2, contohnya dalam garis bilangan. 3. Berarti dari 0 kita melangkah ke 3 yang biru ini. Dikurangi. Nah, kalau dikurangi itu kita harus melangkah ke kiri. Kalau ditambah itu melangkah ke kanan.
Nah, ya, kalau di sini 3 kita tulis dari 0 kita melangkah ke 3. Dikurangi 2, maka dari 3 ini dikurangi itu melangkah ke kiri. 1, 2. Nah, dari angka 3 kita melangkah ke kiri 2 langkah, maka hasilnya adalah 1. 3 dikurangi 2 adalah 1. Ini kalau kita menggunakan garis bilangan. Kemudian negatif 5 dikurangi negatif 3. Maka sebelum kita menghitung kita buka dulu kurungnya dengan cara negatif kali negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti di sini kurungnya sudah dibuka. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita menghitung yang ini yang sudah dibuka kurungnya. Nah, ya, negatif kali negatif dulu ada positif, ya, kita buka kurungnya. Maka sekarang yang kita hitung, operasikan adalah ini. Negatif 5, kita lihat di garis bilangan. Mulai dari 0, kita melangkah sampai negatif 5, yang biru ini. Ditambah, kalau ditambah itu selalu melangkah ke kanan. Kalau dikurangi itu melangkah ke kiri. Nah, ya, negatif 5 ditambah, nah ditambah berarti dari negatif 5 kita melangkah ke kanan karena ditambah. Ditambah 3, maka dari sini melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya. Negatif 5 ditambah 3, hasilnya negatif 2. Nah, kalau bilangan besar, kita tidak perlu memakai garis bilangan. Yang penting, penggunaannya garis bilangan ini sudah paham. Nah, ya, kita tidak perlu menggunakan garis bilangan lagi. Yang penting di sini caranya benar. Jadi, kalau ada negatif 5 dikurangi negatif 3, kita buka dulu kurungnya, kita kalikan, yaitu negatif kali negatif menjadi positif, maka yang dioperasikan adalah yang ini. Negatif 5 ditambah, kalau ditambah itu berarti dari negatif 5 ditambah ke 3, ditambah itu melangkah ke kanan. Nah, kalau melangkah ke kanan berarti sama dengan negatif 5 ini dikurangi 3. Nah, dikurangi 3 langkah, ya kan di sini karena melangkah ke kanan, maka di sini dikurangi 3 langkah, maka hasilnya negatif 2. Nah, artinya sama seperti itu. Negatif 5, nah ini dikurangi, nah karena kita melangkah ke kanan, maka ini dikurangi, negatif 5-nya dikurangi, karena melangkahnya ke kanan, dikurangi 3. Ya. Nah, contohnya sekarang ini. Sama dengan ini tadi. Ya. Sekarang bilangan yang besar. Kalau bilangan yang besar, kita menggunakan garis bilangan panjang sekali garis bilangannya. Yang penting caranya ini tadi tahu. Kalau ditambah berarti melangkahnya harus ke kanan. Negatif 42 ditambah negatif 23. Sekarang kita buka dulu kurungnya. Yaitu positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, kalau negatif berarti, kalau negatif kan dikurangi. Itu berarti melangkah ke kiri. Nah, sekarang negatif 42 dikurangi 23. Berarti dari negatif 42 ini kita melangkah ke kiri lagi sebanyak 23. Nah, karena dikurangi, maka harus melangkah ke kiri sebanyak 23. Artinya, negatif 42 ini ditambahi lagi ke kiri sebanyak 23 langkah. Maka hasilnya tetap negatif. Karena di sini dikurangi, maka negatif ini tetap ke kiri melangkah sebanyak 23 langkah. Maka kalau ke kiri tetap hasilnya negatif. Sama artinya 42 ditambah 23, tapi langkahnya ke kiri tetap negatif. Negatif 65. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat adonan plastisin. Nah, kita di rumah mempunyai tepung terigu. Nah, plastisin
yang dibuat dari bahan makanan. Ya, terbuat dari 2 cangkir terigu, kemudian setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, kemudian 2 pewarna makanan, boleh pewarna hijau dan merah atau kuning dan merah, kuning dan hijau, yang penting ada 2 macam warna. Nah, cara membuat adonan plastisin ini, pertama campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Nah, setelah dicampur kemudian masukkan air hangat secara bertahap. Ya. Masukkan air hangat secara bertahap. Ya, hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek, dicampur tadi ya. Kemudian gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna, dicampur menjadi adonan tadi. Kemudian adonan yang sudah tercampur ini, nah ya, dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, buatlah lubang di tengahnya seperti kita membuat donat. Nah, ya, dibagi-bagi kemudian dibuat lubang di tengahnya, kemudian teteskan pewarna. Pewarnanya harus pewarna makanan, karena ini yang dibuat dari tepung, maka pewarnanya juga pewarna kue. Nah, satu bagian tadi diberi lubang, kemudian diberi warna, satu macam warna, kemudian digulung, ya, digulung-gulung sehingga rata. Adonan yang lain juga sama, dibuat lubang di tengahnya, diberi warna yang lain, kemudian digulung-gulung, ya, akhirnya menjadi adonan yang berwarna. Kalau sudah menjadi beberapa adonan yang berwarna, maka sekarang kita sudah siap membuat beberapa bentuk benda. Nah, karena sekarang kita mencari tanah liat sulit ya anak-anak, maka kita sekarang membuat dari plastisin buatan sendiri ya. Nah, itu setelah adonan jadi, maka kita bisa membuat bentuk benda apapun. Nah, di situ anak-anak tugas-tugas hari ini, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, kalian sekarang siap mengerjakan lembar kerja. Jangan lupa perkalian tetap harus dipelajari setiap hari. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.